Saya teringat kepada satu tema yang pernah saya diskusikan kepada sahabat-sahabat yang lain, yaitu tentang kita tidak bisa mengikuti siapapun. Siapapun. Bahkan saya mengatakan kepada orang-orang terdekat saya, anak-anak saya, bahwa jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Nah, tidak bisa mengikuti siapapun ini, bagi saya, ini menjadi landasan pemahaman agar kita bisa berkembang dan kita bisa berevolusi, tidak terpenjara oleh sebuah kotak tekstual yang akan kita pertahankan sepanjang masa. Ya, karena dunia ini berubah. Setiap hari dunia berubah. Bukan hanya dunia, kita juga berubah. Semua hal, teknologi berubah, cara pandang berubah, pola pengajaran berubah, pendidikan berubah, metode-metode apapun juga berubah semuanya. Nah, kemudian ada yang bertanya, kalau begitu, apakah kita juga tidak bisa mengikuti para guru? Apakah kita juga tidak bisa mengikuti para nabi, para utusan, para master yang pernah datang ke dunia? Bagi saya, tidak bisa. Kita tidak bisa mengikuti siapapun kalau kita memaksa diri untuk mengikuti siapapun, kita akan terpenjara menjadi freeze di dalam masa di mana kita mengikuti orang tersebut. Contoh di dunia pendidikan, ada seorang tokoh pendidik di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro. Saya pernah membuat video tentang slogan atau filosofi pengajaran dari Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Nah, kita tentu saja tidak akan bisa mengikuti Ki Hajar Dewantoro. Jadi, kita tidak bisa menjadi followernya Ki Hajar Dewantoro. Kenapa? Karena Ki Hajar Dewantoro tidak hidup di masa sekarang. Jadi apapun yang diungkapkan oleh Ki Hajar, itu harus menjadi inspirasi kita untuk mengembangkan metode-metode pendidikan yang sesuai dengan zaman sekarang. Kalau saya mengikuti Ki Hajar Dewantoro, artinya saya secara tekstual. Menjadi pengikut itu tekstual. Jadi apapun yang dilakukan Ki Hajar akan saya copy paste, saya lakukan di zaman ini. Pakaian Ki Hajar pada saat dia mengembangkan pendidikan dan pengajaran di zamannya akan saya copy paste, kemudian saya lakukan di zaman ini. Relevan tidak? Tentu banyak hal yang tidak relevan. Atau bahkan semuanya tidak relevan. Tetapi inspirasi dari Ki Hajar itu relevan. Karena inspirasi bukan tekstual. Inspirasi adalah kontekstual. Kita bisa mengembangkan inspirasi dari Ki Hajar yang kita terapkan di zaman ini. Jadi kita tidak bisa menjadi pengikut Ki Hajar. Kita bisa meneladani Ki Hajar Dewantoro. Oke, jadi sekarang saya memisahkan pengikut dan teladan. Nah, sama, walaupun ini bukan tentang salah dan benar. Sekali lagi, jangan disalahpahami tentang salah dan benar. Ada orang-orang yang mengikuti nabi siapapun itu, utusan, avatar, master siapapun itu, secara tekstual. Ya boleh-boleh saja, karena itu adalah merupakan keyakinan. Ada sebuah golongan yang menerapkan secara tekstual apa yang disampaikan oleh nabi kemudian pada zaman sekarang. Contoh, pakaian yang dilakukan oleh nabi dari golongan tertentu, kemudian secara tekstual itu diaplikasikan di zaman sekarang. Apakah itu salah? Tentu tidak. Karena itu hak masing-masing untuk berpakaian. Tetapi ini adalah tekstual. Sama seperti dulu, sebelum ada pesawat terbang, sebelum ada transportasi yang cepat, orang berhaji dari Indonesia itu naik kapal laut. Atau bahkan sebelum melakukan ibadah haji dari negara antar negara, pada zaman Nabi Muhammad,
pergi ke Mekah untuk berhaji, mengendarai onta. Lalu kemudian kalau secara tekstual itu diterjemahkan di zaman modern, naik pesawat terbang tidak boleh, naik angkutan-angkutan yang saat di zaman itu tidak ada tidak boleh, ini secara tekstual. Harus naik hewan. Kalau tidak onta, kuda. Apakah itu salah? Tidak. Kalau orang yang melakukan itu nyaman dan fine-fine saja, oke-oke saja, ya silakan. Jadi banyak sekali yang menerjemahkan. Ketika saya menjadi pengikut A, kemudian ada orang yang menjadi pengikut B, secara tekstual apapun diterjemahkan apa adanya. Nah, ini akan menjadi sebuah bentrokan kalau kemudian apa yang secara tekstual ini dipaksakan untuk diikuti oleh orang lain. Padahal zaman berubah. 1000 tahun kemudian, 1500 tahun kemudian, bahkan nggak usah sampai 1000 tahun, 100 tahun kemudian, zaman berubah. Kita ambil contoh yang dekat lah. Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Siapa yang tidak melihat bahwa Soekarno itu adalah seorang orator yang ulung. Dia seorang public speaker yang sangat bagus. Pidatonya berapi-api. Ya, kenapa? Karena saat itu dibutuhkan pidato model Soekarno, model Sudirman. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat perjuangan saat itu yang memang sedang menghadapi berbagai macam rongrongan terhadap Indonesia. Lalu kemudian kalau saya mengikuti Soekarno, saya menjadi pengikut Soekarno, saya menjadi follower Soekarno. Jadi saya akan secara tekstual menerjemahkan apa yang dipakai oleh Soekarno. Kacamata saya, kopiah Soekarno saya, baju saya, cara berdiri saya, kemudian saya kemana-mana membawa tongkat seperti Soekarno membawa tongkat. Ini secara tekstual saya menerjemahkan karena saya menjadi pengikut Soekarno. Relevan nggak dengan zaman sekarang? Mungkin ada beberapa bagian kecil yang relevan. Tetapi karena perkembangan zaman, hal itu sangat mungkin sekali tidak relevan. Zaman sekarang saat ini, apalagi di kala krisis, dikarenakan pandemi, kemudian terjadi krisis ekonomi, banyak pemutusan hubungan kerja, banyak yang tidak mendapat pendapatan dan segala macam. Kita tidak ingin mendengar pidato-pidato seperti Soekarno. Karena zamannya sudah sangat berbeda sekali. Nah, kalau hal itu secara tekstual diterjemahkan sekarang dengan gaya tekstualnya Soekarno, tentu akan banyak sekali bentrokan-bentrokan. Nah, saya tidak bisa menjadi pengikut Soekarno, tetapi saya bisa meneladani Soekarno. Apa yang bisa saya teladani dari Soekarno? Tentu hal-hal yang baik yang bisa saya kembangkan menjadi inspirasi zaman sekarang. Ada nggak hal yang tidak baik? Ya nggak usah diteladani. Dan hal-hal yang tidak baik dari siapapun juga tidak perlu dibesar-besarkan atau bahkan kemudian kita coret saja. Karena yang kita teladani adalah hal-hal yang baik yang bisa kita kembangkan saat ini. Bagi saya juga berpendapat bahwa kita tidak bisa mengikuti siapapun juga. Orang-orang juga tidak akan bisa mengikuti saya, bahkan kemudian saya berkali-kali mengatakan jangan ikuti saya. Mungkin 5 tahun kemudian segala sesuatu sudah berubah. Ya bagi anak-anak saya, tentu dia juga tidak bisa mengikuti saya. Anak saya yang sekarang baru kelas 1 SMP gitu. Kemudian 10 tahun kemudian, kalau dia mengikuti bapaknya, dia akan secara tekstual memakai kaos yang disukai bapaknya, berbicara seperti bapaknya, belajar seperti bapaknya. Padahal 10 tahun lagi, segala sesuatunya sudah berubah. Lebih modern dari sekarang, lebih maju dari sekarang. Bahkan kemudian metode-metode yang ada dari sisi apapun juga sangat berubah.
Dan metode yang dibawakan bapaknya saat ini mungkin tidak relevan 10 tahun kemudian. Tetapi bagi mereka, anak-anak saya, bisa meneladani saya, mengambil hal-hal yang baik sebagai inspirasi yang bisa diterapkan pada zamannya nanti. Saya tidak bisa mengikuti Musa. Saya juga tidak bisa mengikuti Yesus. Saya tidak bisa mengikuti Buddha. Saya tidak bisa mengikuti Muhammad. Kenapa? Karena secara tekstual, hal-hal yang tidak bisa di zaman ini dibawa untuk diterapkan. Karena apa? Karena akan terjadi reinviting, akan terjadi reinterpretasi untuk disesuaikan di zaman-zaman yang lebih maju, yang lebih modern seperti sekarang. Namun bukan berarti kemudian kalau saya mengatakan saya tidak bisa mengikuti mereka, saya menolak mereka. Sama sekali tidak. Saya sangat menghormati dengan sangat mulia Nabi Musa. Saya sangat menghormati dengan mulia Yesus. Saya sangat menghormati dengan mulia Buddha Gautama. Saya sangat menghormati dengan sangat mulia Nabi Muhammad. Dan saya bisa meneladani mereka. Saya bisa meneladani Musa, saya bisa meneladani Yesus, saya bisa meneladani Buddha Gautama, saya bisa meneladani Nabi Muhammad. Mereka semua bisa menjadi inspirasi bagi kita di kehidupan saat ini, di kehidupan modern. Inspirasi apa? Inspirasi yang sangat mulia, yang pernah dilakukan oleh mereka untuk dijadikan inspirasi kita di dalam langkah-langkah di zaman ini. Dan itu adalah teladan. Kita bisa meneladani siapapun, karena kita bisa belajar dari siapapun juga. Tetapi sekali lagi bagi saya ketika kita menjadi pengikut siapapun juga, kita tidak berkembang. Kita terpenjara oleh satu sosok yang kita ikuti tersebut. Dan kalau kita menjadi pengikut fanatik, kemudian secara tekstual kita menerjemahkan apapun juga, tidak dikembangkan, tidak disesuaikan dengan tempat, dengan waktu, dan dengan zaman. Sahabat, karena semuanya berkembang, semuanya berubah, semuanya bergerak ke arah kemajuan-kemajuan yang lebih maju, sekali lagi, kita tidak bisa mengikuti siapapun juga. Kita tidak bisa menjadi follower. Kalaupun kemudian ada yang memutuskan untuk menjadi follower, yang menjadi pengikut, dan kemudian menerjemahkan semuanya secara tekstual, tidak direinterpretasikan lagi, tidak disesuaikan dengan zamannya lagi, letterlock secara tekstual, maka orang-orang itu sedang membawa masa lalu ke masa kini. Kita kadang tidak menyadari hal tersebut, tetapi kita ingin mempertahankan segala sesuatunya. Masa lalu kita anggap itu masih hidup, kemudian akan kita terjemahkan di masa kini. Kita menganggap bahwa kehidupan modern seperti ini adalah kehidupan yang salah. Kehidupan yang benar adalah kehidupan pada saat idola kita, pada saat junjungan kita, pada saat orang yang kita ikuti itu hidup. Kemudian kita akan berusaha membawa situasi itu di masa sekarang. Jadi semuanya harus sama seperti masa lalu. Ini adalah tekstual. Dan kalau kita tekstual, kita menyalahi hukum alam. Kenapa menyalahi hukum alam? Karena alam berubah, alam berkembang, alam berevolusi. Demikian juga kita. Kalau alam berkembang, alam berubah, alam berevolusi, kita juga demikian. Mengapa kita harus mempertahankan sesuatu yang sama di masa lalu untuk diterapkan di masa sekarang? Sahabat, untuk itu, mari kita teladani mereka-mereka, kita teladani beliau-beliau, kita teladani utusan-utusan, kita teladani orang-orang mulia yang pernah hidup. Kita bisa meneladani mereka. Baik itu guru-guru dari Indonesia, dari Nusantara, dari pelosok-pelosok pulau di Nusantara,
maupun guru-guru yang dari luar Indonesia, utusan-utusan yang dari luar Indonesia. Mereka tentu saja membawa keteladanan kemuliaan hidup, mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta kasih, mengajarkan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu, tidak saling menyakiti. Itu adalah kemuliaan. Dan kita bisa meneladani mereka siapapun juga. Jadi sahabat, bila kita terpasung, bila kita terpaku, bila kita terpenjara oleh atribut pengikut, maka kita tidak berkembang. Saya juga selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat saya, kepada keluarga dekat saya, pada anak-anak saya sendiri, jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Tapi bila ada hal-hal yang baik, silakan teladani. Silakan jadikan inspirasi untuk mereka berkembang, untuk mereka hidup di zaman mereka, untuk mereka hidup melangkah menjadi dirinya sendiri. Jadi sekarang, apakah Anda memutuskan untuk mengikuti seseorang? Atau Anda sudah menetapkan sebagai followernya seseorang? Atau bahkan kemudian Anda sudah mendeklarasikan bahwa Anda adalah pengikut A, Anda pengikut B, Anda pengikut C. Bagaimana kemudian kalau Anda secara fanatik mengikuti sesuatu dan Anda menerjemahkan segala sesuatunya secara tekstual yang kemudian tidak direvisi, tidak direinterpretasi, tidak diterjemahkan sesuai pada zamannya? Lalu bagaimana kalau saat ini kita meneladani? Saya lebih memilih untuk meneladani. Dan dengan meneladani, saya bisa belajar, saya bisa mengambil inspirasi yang bagus dan mulia untuk saya terapkan di dalam kehidupan sekarang, dalam langkah-langkah saya, dalam tindakan saya. Jadi sekali lagi sahabat, jangan pernah menjadi pengikut. Jadilah orang yang meneladani orang-orang mulia, orang-orang besar, sehingga mereka bisa menjadi inspirasi kita untuk belajar menjadi lebih baik di hari ini. Terima kasih sudah bersama saya, Agung WB, di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.